Halo, buat lo semua yang lagi dengerin cerita ini, gua mau sapa dulu penonton gua dari manapun lu berada. Entah lo sekarang lagi di rumah sambil rebahan, lagi kerja, lagi di jalan, atau bahkan lagi sendirian mikirin hidup. Gua mau bilang satu hal, lo ada di sini bukan kebetulan. Lo lagi butuh sesuatu yang bisa nyulut semangat lo. Dan gua seneng banget lo nyempetin diri buat dengerin cerita ini. Karena gua percaya, kalau lo buka hati dan pikiran, kata-kata ini bisa jadi bahan bakar baru buat langkah lo. Hari ini gue mau ngomongin sesuatu yang jadi pembeda paling besar antara orang yang hidupnya biasa-biasa aja sama orang yang bisa sukses gede. Hal itu adalah keberanian buat ambil risiko. Gue tahu banget kata risiko itu bikin banyak orang mundur sebelum mulai. Karena begitu kata itu muncul, yang kebayang cuma gagal, rugi, ditertawain atau dicemooh. Tapi buat orang-orang Cina, risiko itu udah kayak makanan sehari-hari. Mereka nggak lagi sibuk ngindarin risiko, tapi sibuk mikirin gimana cara menghadapi dan menaklukkan risiko itu supaya hasilnya jadi keuntungan. Gua mau ajak lo masuk ke satu cerita. Ada seorang anak muda, gua sebut aja namanya Li. Dia lahir dari keluarga sederhana, orang tuanya cuma punya toko kecil di pasar. Dari kecil Li udah terbiasa bangun pagi, beresin barang dagangan, bantuin orang tuanya melayani pembeli, dan dia sering banget lihat pasang surut kehidupan. Kadang dagangan rame banget, kadang sepi sampai bikin cemas. Dari situlah Li belajar bahwa hidup ini nggak pernah stabil, selalu ada risiko. Dan justru disitulah peluang lahir. Pas udah remaja, Li kepikiran ide baru. Dia lihat ada barang yang sebenarnya banyak dicari orang, tapi nggak ada yang jual di pasar. Barang sederhana, tapi orang butuh. Dia mikir, kalau gua bisa jadi yang pertama bawa barang ini, gua bisa kuasain pasar duluan. Waktu dia ngomong ke orang tuanya, mereka sempet takut. Mereka bilang, kalau nggak laku gimana? Kalau rugi gimana? Tapi Li punya jawaban yang beda. Dia bilang, kalau gagal itu biaya belajar. Tapi kalau berhasil, ini jalan buat sesuatu yang lebih besar. Akhirnya Li pakai tabungannya, pergi ke kota lain, beli barang itu, dan bawa balik ke pasar. Begitu dipajang, langsung rame, barangnya ludes. Orang ternyata benar-benar butuh barang itu. Dari situ usaha mereka mulai berkembang. Tapi jangan bayangin perjalanan Li selalu mulus. Pernah juga dia salah ambil barang, stoknya numpuk nggak laku, modalnya nyangkut. Pernah juga ditipu sama orang, rugi besar. Kalau orang lain mungkin udah nyerah, tapi Li beda. Dia mikir, selama dia masih punya tenaga, masih bisa bangun tiap pagi, gagal itu bukan akhir. Itu cuman pelajaran buat jadi lebih kuat. Nah, pola pikir kayak gini yang bikin orang Cina bisa sukses. Mereka nggak terlalu fokus sama kerugian kecil. Buat mereka, rugi itu wajar. Yang penting apa yang bisa dipelajarin. Mereka ngerti kalau jatuh sekali bukan berarti kalah selamanya. Justru dari jatuh itu, mereka nemuin cara baru buat bangun lebih tinggi. Sekarang gue mau nanya ke lu. Berapa banyak ide yang pernah lu punya tapi lu kubur karena lu takut gagal? Berapa banyak peluang lewat di depan mata lu, tapi lu biarin aja karena lu kebayang resikonya. Padahal seringkali resiko itu nggak sebesar yang lu pikirin. Yang bikin gede itu bayangan di kepala lu sendiri. Lu tahu apa yang sering jadi prinsip? Mereka lebih milih gagal di usaha sendiri daripada sukses kerja seumur hidup buat orang lain. Karena kalau gagal di usaha sendiri, lu tetap dapat pengalaman, lu dapat ilmu, lu dapat kesempatan buat bangkit lagi. Tapi kalau lu main aman terus, lu bakal nyaman. Iya, tapi lu juga bakal mentok di situ-situ aja. Dan yang menarik, keberanian itu bukan nekat asal jalan. Orang Cina biasanya udah hitung resikonya dulu, udah lihat peluangnya dulu, tapi begitu waktunya jalan, mereka nggak mundur-mundur lagi. Mereka berani ambil keputusan, mereka berani taruh diri mereka di medan yang nggak pasti. Itu kenapa mereka bisa menang. Sekarang bayangin kalau lu punya satu langkah kecil hari ini. Misalnya lu mulai jualan online, walau cuma barang sederhana. Atau lu berani nawarin jasa lu ke orang lain, walau awalnya ditolak.
Itu langkah kecil tapi bisa jadi pintu ke sesuatu yang lebih besar. Dari satu langkah bisa jadi 10, dari 10 bisa jadi 100. Tapi kalau lu nggak pernah ambil langkah pertama, lu bakal terus diem di tempat. Banyak orang bilang, gua nggak punya modal. Tapi gua mau bilang, modal terbesar itu bukan uang. Modal terbesar itu mental berani. Kalau mental lo udah berani, uang bisa lo cari, ilmu bisa lo pelajari, relasi bisa lo bangun. Tapi kalau mental lo pengecut, peluang sebesar apapun bakal lewat di depan mata lo. Ada pepatah bilang, kalau lo berani jalan, bumi pun kasih jalan. Dan itu bener banget. Begitu lo nunjukin keberanian, lo jadi magnet buat kesempatan. Orang lain bakal percaya sama lo, pintu baru kebuka, energi lo narik hal-hal positif. Dan gua pengen lu camkan ini. Gagal itu bukan lawan dari sukses. Gagal itu bagian dari sukses. Semua orang hebat pernah jatuh, nggak ada yang langsung naik. Bedanya, mereka nggak berhenti di titik jatuh itu. Mereka pakai jatuh itu sebagai pijakan buat naik lebih tinggi. Sekarang gua tanya lagi, lo mau jadi orang yang cuma nonton orang lain sukses, atau lo mau jadi orang yang berani nyoba dan akhirnya jadi sukses juga? Ingat, siap itu nggak pernah ada. Kalau lu nunggu sempurna, lu bakal nunggu selamanya. Kesempatan nggak bakal nunggu lu, kesempatan lewat terus. Yang beranilah yang bakal dapet. Dan ini satu hal yang sering banget gue lihat. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak punya ide, tapi karena mereka kebanyakan mikir. Mereka keburu takut bayangin skenario buruk, padahal mereka bahkan belum nyoba. Sementara itu, orang lain yang mungkin modalnya tipis tapi berani, udah jalan duluan, udah dapat pasar, udah bikin langkah nyata. Jadi ingat, terlalu banyak mikir justru bikin lu kalah sebelum perang. Satu lagi, jangan pernah takut ditertawain orang. Orang yang ngetawain lu kalau gagal itu biasanya orang yang nggak pernah berani nyoba. Mereka cuma bisa komentar, tapi nggak bisa jalan. Jadi, kalau lu gagal, bangga aja. Itu tandanya lo udah melangkah lebih jauh daripada mereka. Lo punya nyali yang nggak mereka punya. Dan terakhir gue mau tambahin ini, biar lebih dalam ke hati lo. Hidup lo nggak akan pernah berubah kalau lo nggak berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu enak, tapi di situ lo nggak tumbuh. Orang-orang Cina ngerti banget hal ini. Makanya mereka nggak segan pindah kota, ganti usaha, bahkan ngulang dari nol di tempat baru. Karena mereka tahu, keberanian ambil risiko selalu ngasih peluang yang lebih besar. Sekarang gua mau tutup dengan satu pesan sederhana. Lu juga bisa kaya, lu juga bisa bebas, lu juga bisa sukses. Asal lu punya satu hal yang jadi kunci, mental berani ambil risiko. Jangan tunggu dunia berubah, jangan tunggu waktu sempurna. Lu yang harus ambil langkah duluan. Karena begitu lu melangkah, jalan lu bakal kebuka dan hidup lu gak akan pernah sama lagi.